Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Izinkan saya Warajahan dari SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen, memaparkan mulai dari diri modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan Ibu Istiharo SPD selaku fasilitator kelas B2 dan Ibu Trinur Hayati SPD selaku pengajar praktik kelas B2. Tujuan pembelajaran khusus BGP dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan gurunya di masa lalu membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pertanyaan pemantik untuk pembelajaran 1. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda, yakni menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yakni kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, profil belajar murid. Yang sebelumnya, selama setelah proses pembelajaran berlangsung, siswa harus melakukan asesmen atau penilaian untuk dapat berfungsi sama halnya kompas yang mengarahkan dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemajuan tersebut. Membuat refleksi individu. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Pertanyaan pertama, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Saya telah menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi murid melalui media pembelajaran yang inovatif dan variatif di kelas yang saya ajar sesuai keragaman murid-murid saya atau gaya belajar. Pertanyaan kedua, apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Ya, berbeda perlakuan. Jika ada perlakuan seperti apa? Jika tidak, ada apa dampaknya terhadap murid Anda? Perlakuannya berbeda sesuai kebutuhan murid, yakni saya menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi murid melalui media pembelajaran yang inovatif dan variatif di kelas yang saya ajar sesuai keragaman murid-murid saya, yakni gaya belajar mereka. Di mana murid yang kinestetik saya gunakan media kartu berpasangan disebar di luar kelas atau pembelajaran di luar kelas. Sedangkan murid audio dan visual saya sediakan video-video materi yang dipelajari dari sumber-sumber yang relevan. Dampaknya yakni pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru dapat mengoptimalkan potensi murid dengan meminimalisir kesenjangan belajar atau learning gap melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Juga diharapkan proses pembelajaran akan lebih banyak memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan dan memberikan suara sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Atau dengan kata lain, tujuan pembelajaran diferensiasi yakni guru memastikan setiap murid di kelasnya sukses dalam proses pembelajarannya. Pertanyaan ketiga, sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya yakni karena keberagamannya banyak sekali, guru harus melakukan banyak pekerjaan atau membuat keputusan dalam satu waktu. Misalnya, saat mengajar di kelas, seorang guru harus membantu seorang murid yang kesulitan, namun di saat yang sama, guru harus menjaga kelasnya tetap kondusif. Tindakannya yakni kemampuan multitasking guru harus senantiasa terjaga dengan sangat baik agar dapat memenuhi semua kebutuhan belajar murid yang beragam. Selain itu, hal yang sangat penting untuk dilakukan guru yakni melakukan asesmen atau penilaian. Assessment for as of learning untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru, mencakup berbagai informasi yang membantu guru untuk memahami murid mereka, memantau proses belajar mengajar, dan membangun komunikasi kelas yang efektif. Pertanyaan keempat, menurut Anda untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan murid. Guru dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yakni pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, 2, minat murid, 3, profil belajar. Pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut. Berikut salah satu contoh kegiatan pembelajaran pada aspek kesiapan belajar. Kemudian pembelajaran dievaluasi menggunakan assessment of learning atau tes sumatif
untuk melihat ketercapaian pembelajaran berdiferensiasi. Apakah sudah sesuai atau belum? Jika belum sesuai, berarti harus diperbaiki lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bergerak, bergerak, menggerakkan.